dosen mampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Puja dan puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta kuasanya kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pendidikan Menjadi Harapan sebagai Pencerah Masa Depan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tidak hanya ditempuh dengan satu kali perjuangan, butuh proses yang panjang dan menemui tantangan dengan berbagai rintangan untuk sampai pada keberhasilan. Masa depan bangsa Indonesia ada pada kita, para pemuda dan pemudi Indonesia, sekaligus para calon guru pendidik anak bangsa. Pendidikan sebuah proses sistematis yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari generasi yang lebih tua ke generasi selanjutnya yang lebih muda. Kualitas bangsa adalah hal paling utama. Melalui pendidikan, kita bersama-sama membangun masa depan Indonesia. Selain mengajarkan keterampilan akademis yang ada, seperti membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi yang baik dengan sesama, pendidikan harus mencakup nilai-nilai moral, etika, dan tata krama. Pepatah Arab mengatakan, Al-adabu fawqal ilm, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Beberapa hal tentang pendidikan dan pepatah Arab dapat kita simpulkan bahwa membentuk karakter dan kepribadian anak bangsa inilah yang harus kita perhatikan. Setinggi apapun pendidikan, jika ia tumbuh menjadi manusia yang tidak beradab, sudah dipastikan besarnya kehancuran dalam sebuah peradaban. Pendidikan bukan hanya berfokus pada ilmu pengetahuan yang kita ajarkan, lalu tentang seberapa bagus nilai yang kita dapat. Tetapi sebelum ilmu pengetahuan itu didapatkan, poin utamanya adalah tentang adab yang harus bisa kita tanamkan. Melalui bimbingan dan arahan yang selalu berdampingan, tentunya juga panutan yang harus bisa kita contohkan. Karena anak itu lebih banyak belajar mendengar daripada ia harus mendengar. Hadirin yang berbahagia, pendidikan menjadi harapan sebagai pencerah masa depan. Karakter dan kepribadian anak bangsalah yang menentukan. Sedangkan saat ini kita sudah memasuki zaman krisis karakter dan hilangnya kepribadian yang jauh lebih menyakitkan. Banyak nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa Indonesia ini justru ditinggalkan. Bukankah ini yang sebenarnya mematikan masa depan? Konsep ajaran Ki Hajar Dewantara tentang Pusat Pendidikan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat itulah yang sangat berperan dalam pendidikan. Betapa mirisnya hari ini melihat banyak sekali generasi muda yang
banyak pertanyaan. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Para remaja di sana dan di sini, bahkan ada pula anak-anak sekolah dasar yang terperosok melakukan perbuatan yang tidak menggambarkan identitas bangsa Indonesia ini, sebaliknya justru merusak nama bangsa sendiri. Banyak pertanyaan terbalas sudah dengan satu jawaban. Semua hal itu terjadi karena kurangnya pendidikan karakter dan kepribadian. Baik pendidikan dari orang tua sendiri maupun guru sebagai orang tua kedua bagi anak di sekolah. Seperti halnya program sekolah, juga tuntutan guru maupun orang tua yang hanya ingin mengejar target nilai anaknya, bukan ingin mendidik anak untuk mengubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, gaya mendidik keluarga pun juga bisa mempengaruhinya. Maka dari itu, sebagai lembaga sekolah, juga orang tua dan guru yang sangat berperan dalam pendidikan anak di dalamnya, sudah sepatutnya semua yang bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter serta mempertanggung kepribadiannya. Pendidikan karakter anak-anak kita dan kepribadian anak-anak kita di kemajuan Indonesia. Bukan hanya guru agama saja yang bertanggung jawab untuk mendidik tentang karakter dan kepribadian anak-anak kita, tetapi pada pembelajaran yang lain pun juga harus menyisipkan pendidikan karakter dan kepribadian siswa ketika pembelajaran berlangsung antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didiknya. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membuka pemikiran kita bersama bahwa pendidik bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan suatu ilmu saja lalu pulang tanpa memikirkan perkembangan anak dalam hal karakter dan kepribadian, tetapi guru yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menanamkan adab dan mengajarkan ilmu pengetahuan untuk menumbuhkan sikap serta perilaku anak-anak kita yang lebih baik dari sebelumnya di setiap tahap perkembangan anak dalam kehidupan, agar pendidikan menjadi harapan sebagai pencerah masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun.